Q&A, question and answer. Kalian bertanya, saya menjawab. Well, saya menjawab sesuai dengan kapasitas saya, dengan kemampuan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Nurhani Syarif. Apa kabar teman-teman viewers di rumah? Sehat, bahagia, tetap istiqomah dalam ibadah selalu ya. Amin, insya Allah. Well, kali ini, lagi saya punya teman tuh selalu mengingatkan saya, kamu kebanyakan well-nya. Okay, that's my ciri khas. Kali ini saya akan datang di hadapan teman-teman dengan menjawab semua pertanyaan dari beberapa viewer saya, baik dari media sosial Facebook, Instagram maupun lewat WhatsApp atau di inbox Facebook. Nah, teman-teman sekalian, ini segmen tentang Q&A, question and answer. Kalian bertanya, saya menjawab. Saya menjawab sesuai dengan kapasitas saya, dengan kemampuan saya. Saya tidak mau melebih-lebihkan dan insya Allah cukup ya. Oke. Namun teman-teman, sebelum saya menjawab pertanyaan teman-teman sekalian, jangan lupa ya, subscribe-nya dong please, like, comment ya, support channel saya agar terus berkembang ya, agar saya lebih semangat men-share hal-hal yang bermanfaat, yang positif untuk para viewers semua di rumah. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Saya mulai dari orang yang pertama memberikan pertanyaan. Itu kebanyakan di inbox dan di Instagram atau di DM. Pertanyaan yang pertama dari saudara saya di Facebook ya, yang nama Facebooknya Ian Antono Reborn ya. Pertanyaannya tuh gini, apa sih prinsip dan motivasi hidup saya? Wow, that's interesting. Oke. Prinsip dan motivasi ya, kalau kita bicara prinsip, masing-masing punya prinsip. Kalau saya sendiri sangat simpel ya, prinsip hidup saya itu ya bermanfaat untuk semua orang, itu prinsipnya ya. Selama saya melakukan sesuatu yang benar, selama saya melakukan sesuatu masih dalam batas wajar ya, itu saya akan terus lakukan. Dan yang terpenting adalah bermanfaat untuk orang lain, karena selalu saya ingat apa nasihat dari almarhumah ibu saya, bahwasannya manusia itu kalau hidup di dunia tidak bermanfaat untuk orang lain, maka dia hidup itu seperti mayat hidup. Dia hidup tapi dia tidak berguna sama sekali, seperti itu. Kalau untuk motivasinya, tentu semua punya motif tertentu ya. Apapun dalam hidup ya, sebagai makhluk itu motivasi kita hanya satu ya. Kita pasti ingin mati dalam keadaan husnul khatimah dan membawa kebaikan dan amal yang baik-baik. Dari Bang Rizal Dani ya, beliau ini juga youtuber ya. Silakan mampir di channelnya. Apa nih pertanyaannya ini? Tali apa yang paling besar se-Indonesia? Tali apa yang paling besar se-Indonesia? Saya pusing menjawabnya, tali apa ya kira-kira? Oke, baiklah. Oke, berikutnya pertanyaan dari ini Ibu Persi juga ya, Nyonya Ferdiansyah. Gimana sih teman yang sudah berteman lama, bersahabat, tapi menceritakan kejelekan kita di belakang ya. Talk about a true friends ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman seperti itu, kalau menurut saya ya, dalam perspektif Islam ya, itu tidak bisa dikatakan teman sejati, karena memang teman sejati atau sahabat sejati itu
hanya sampai ke jannah saja. Contohnya dia yang mengajak kita kepada kebenaran, dia yang menuntut kita di saat kita salah, dia yang terus terang kepada kita kalau kita salah, dan dia berani menegur kita sekalipun dia tahu itu kita ada ikatan pertemanan, tidak ada malu-malu hati sama sekali. Nah, kalau ada teman yang menceritakan kejelekan kita di belakang, saya rasa dia memang seorang teman, tapi teman sebatas dunia saja ya. Karena teman yang baik itu ya dia jangankan menjelekan kita di belakang ya, tapi mendengar orang lain menjelekan kita pun dia tidak suka, seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang tipe teman seperti itu, silahkan dipikir kembali apa mau dilanjutkan untuk sebagai teman ataukah menghindar ya. Atau kalau bisa begini, pakai saja cara Islam, bahwasannya kalau kita mendengar seseorang menceritakan kita di belakang dan benar-benar informasi itu real dan detail dan memang benar-benar itu tidak dibuat-buat alias tidak hoax, langsung saja ke rumahnya tabayun ya. Tabayun itu kita langsung ke rumah yang bersangkutan, kemudian bertanya, komunikasi antara dua arah, namun tentu memperhatikan adab-adab yang telah diajarkan agar tidak ada kesalahpahaman antara hubungan yang sudah dijalankan sebagai seorang teman. Karena bagaimanapun kita, apalagi kita muslim ya, itu tetap bersaudara ya, sekalipun kita tidak diikat oleh suatu persahabatan atau suatu hubungan darah, tapi kita diikat oleh ukhuwah, tali Islamiyah. Jadi sampai kapanpun kita tetap bersaudara. Pertanyaan dari adik-adik saya ya, yang terima kasih sudah berpartisipasi. Nona Sabrina, atau nama Facebooknya tuh Bin Incas ya, Incas also. Kakak jadi diri sendiri tuh tidak apa-apa kan? Oh iya, no problem honey, tidak apa-apa ya. Justru jadi diri sendiri itu sangat dianjurkan ya. Cintailah diri kamu apa adanya, kemudian jadilah diri sendiri ya, berarti jadi diri sendiri, tidak dibuat-buat, tidak meniru orang lain ya. Karena itu sangat penting. Kalau kita sudah jadi diri kita sendiri, maka inner beauty kita akan keluar dengan sendirinya. Oke, Bincas, so be yourself. Nah, pertanyaan berikut juga datang dari adik saya sendiri nih ya, sekampung, Nur Hayati Hayoto, yang bertanya tentang tumak nina ya, atau sholat dengan keadaan yang pelan-pelan, tidak terburu-buru. Nah, saya tidak mau terlalu membahas luas karena ini sisi pertanyaan, jadi saya membuat simple. Bahwasanya yang saya tahu sebagai orang awam ya, saya juga masih awam, tumak nina itu kan bagian dari ruku ya, bagian dari rukun sholat. Jadi memang kita harus jalankan sedemikian ya. Apalagi sholat itu kan kita berhadapan dengan Rabb kita ya, yang menciptakan seluruh alam semesta. Jadi kita tidak boleh tergesa-gesa atau terburu-buru, kita harus tumak nina ya, perlahan-lahan ya, seperti itu. Jadi buat mau itu sholat, kalau saya ya mau sholat fardu, mau sholat sunnah ya, wajib atau sunnah, tetap harus dengan rukun sholat yang sudah ditentukan ya, seperti itu. Jadi, dan memang kalau kita merujuk ke beberapa hadis dan firman Allah juga, sesuatu yang terburu-buru atau tergesa-gesa itu tidak baik ya, itu biasanya sudah ada campur tangan setan di dalamnya. Jadi memang kita dianjurkan untuk tumak nina dalam sholat. So, seperti itu jawabannya ya. Kalau misalkan ada yang kurang atau mungkin ada tambahannya, monggo ya. Karena namanya kita menjawab sesuatu yang berbaur agama itu sangat hati-hati sekali. Oke? Well, kita lanjut ke pertanyaan yang berikut dari Kakak Latu. Thank you. Pertanyaannya sangat luar biasa, yaitu mengapa sih puasa tidak pada malam hari saja, harus pada siang hari?
terkait tentang puasa ya, kita tetap merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah ya. Dalam Al-Quran puasa atau waktu puasa itu sendiri diatur di surah Al-Baqarah ayat 187, nanti kakak baca ya. Kemudian tentang puasa itu sendiri ya, kenapa tidak di malam hari, kenapa harus di siang hari ya. Jadi memang sesuai dengan hadis Rasul bahwasannya amalan yang paling baik tingkatannya itu amalan yang sangat susah kita lakukan ya, atau berat sekali cobaannya untuk kita. Misalkan nih contoh kecil, sholat subuh, kita lagi asik-asik tidur, sudah harus bangun melaksanakan sholat subuh, tapi amalannya yang kita lakukan itu terus nanti imbalannya itu sangat besar karena dilihat dari tingkat kesulitannya itu, gimana iman kita benar-benar diuji seperti itu. Jadi kalau dikaitkan dengan kenapa puasa pada siang hari, kenapa tidak malam hari, karena memang malam hari itu malam yang seduh, malamnya orang bercengkrama dengan keluarga, yang tidak panas-panasan, tidak ada aktivitas apa-apa. Malam memang dikhususkan untuk kita tidur istirahat. Jadi memang kalau untuk siang hari itu jadi memang kalau pada siang hari itu ujian dan cobaannya itu besar karena orang-orang menghadapi terik matahari, beraktivitas. Jadi imbalan yang kita dapatkan pun besar. Seperti halnya dengan sholat tahajud ya. Kenapa hanya sholat sunnah bisa kita lakukan 2 rakaat, 4 rakaat dan seterusnya, tapi pahalanya itu sangat luar biasa sekali. Kemudian doa-doa kita tuh banyak sekali, cepat sekali diijabah pada saat sholat tahajud. Yaitu tadi karena memang tingkatan ujiannya tuh besar ya. Kita lagi asik-asik tidur, kemudian kita harus bangun melaksanakan sholat tahajud seperti itu. Jadi memang dilihat dari tingkat kesulitan dan kesukaannya seperti itu ya. Jadi untuk waktu dan kenapa harus siang dan malam semua sudah diatur dalam Quran dan juga dalam hadis. Nanti saya bagi referensinya biar kakak nanti baca lebih detailnya lagi di bagian description video ini ya, seperti itu. Yang berikut ini dari Ibu Persit juga ya, Ibu siapa ini, Sri Kandi Hello Nana Bu Mama. Oke. Jadi ditanya bahwasannya kenapa orang yang tidak sholat fardu itu tidak bisa mengganti, sementara yang tidak sholat yang tidak puasa Ramadan karena berhalangan, seperti perempuan yang menstruasi itu diwajibkan untuk mengganti. Padahal kan puasa dan sholat kan sama-sama hukumnya wajib ya. Nah, berkaitan dengan itu memang sudah menjadi suatu ketentuan ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tentang pembayaran puasa bagi yang berhalangan ya, bukan sengaja yang tidak puasa tetap aja itu dosa, tapi yang benar-benar berhalangan, entah sakit keras atau bagi perempuan yang datang bulan, diwajibkan untuk membayar karena memang sudah diatur dalam Al-Quran surat 183 sampai 185, kemudian juga ada di 187. Nanti bisa baca tuh, ada tuh, saya sudah mengcover ayatnya ya. Nah, kemudian untuk kenapa sih sholat tidak bisa dikoda atau diganti kalau memang kita tidak bisa sholat, sakit atau dan sebagainya. Sholat itu sendiri sudah diatur ya. Kita diwajibkan sholat dalam kondisi sehat maupun sakit ya, dimanapun berada ya. Jadi kalau sakit maka kita dimudahkan untuk sholat duduk. Kalau memang tidak bisa sama sekali, kita dimudahkan untuk sholat saat tidur. Dan kemudian tidak bisa sama sekali, maka kita dimudahkan dengan isyarat ya. Begitupun dengan wudhu, kalau tidak ada air bisa tayamum. Jadi memang itu sudah menjadi ketentuan mutlak dari Allah, dan kita tidak bisa menerka-nerka memakai logika ataupun akal-akalan kita untuk memberi alasan sehingga mencederai apa yang sudah
Allah tentukan. Nah, saya tidak bisa menjelaskan lebih detail di sini karena nanti waktunya juga lumayan panjang ini kalau membahas tentang ini ya, bisa makan 2 sampai 3 bab. Jadi nanti saya searching ya, saya taruh aja di link deskripsi video ini, nanti bisa diklik langsung bisa dibaca kelengkapan penjelasannya lewat referensi yang saya bagikan. Itu dia jawabannya. Semoga sedikit memuaskan dan bermanfaat ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikut. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya ini dari beberapa WhatsApp ya, dari Ibu Jaka. Thank you Bu Jaka sudah bertanya. Ya, ini pertanyaannya adalah, bolehkah mencicipi makanan di ujung lidah bagi yang berpuasa? Nah, ini tuh sudah menjadi kontroversi juga ya di kalangan umum. Karena begini, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa itu boleh, dan ada juga yang berpendapat bahwa itu hukumnya makruh ya. Jadi memang kalau saya sih ya, berdasarkan beberapa pendapat juga, beberapa ustadz juga, saya yang awam sih, kalau untuk seorang ibu yang memasak di dapur, mencicipi ya gimana sih takaran rasa dari makanan tersebut, apa nanti takut kemanisan atau kepedesan atau misalkan keasinan seperti itu. Jadi kalau hanya sekedar rasa kemudian tidak ada niat untuk menghilangkan dahaga, rasa lapar dan lain sebagainya, terus kemudian dia membuang meludahi tadi makanan yang dicicipi untuk memastikan kadar rasa dari makanan tersebut tuh no problem ya. Tetapi kalau dia sengaja melakukannya untuk sedikit menghilangkan dahaga atau rasa lapar dan lain sebagainya, niatnya tidak baik ya, itu berarti memang jelas-jelas diharamkan ya. Allahu a'lam bishawab. Nanti saya share lagi penjelasan selengkapnya, biar nanti diklik di link deskripsinya biar lebih jelas ya penjelasannya dari beberapa sumber yang pengetahuannya lebih luas. Oke, dan berikutnya lagi ada pertanyaan dari Ibu Andre. Thank you banget Bu Andre sudah berpartisipasi. Mau nanya dong Bu, kenapa sih ikan di laut nggak pernah habis-habis? Langsung saya pas baca jawab pertanyaan ini, langsung saya teringat dengan dakwanya Ustadz Khalid Basalamah ya, bahwasanya kenapa sih ayam itu tidak pernah habis, sama kan? Kenapa ayam itu ada hidup di hutan, tidak pernah dipelihara, tidak pernah punya tuan ya, tapi kok tidak pernah habis, tidak pernah, pokoknya selalu ada saja itu pasokannya. Nah, jawabannya itu hanya satu ya, apapun jawaban ilmiahnya, namun jawabannya itu hanya satu, karena Allah Maha Besar. Saking maha besarnya Allah, dengan kebesarannya Allah menjaga itu semua ya, sehingga bertumbuh dan bertumbuh seperti itu kalau dari saya ya. Oke, dan ya pemenangnya yang nanti saya pilihkan di sini adalah hanya 3 pemenangnya, dengan pertanyaan yang menurut saya simple tapi juga menantang, dan kemudian masuk akal dan menarik. Bukan berarti yang tidak menang tidak menarik ya, semuanya menarik, cuma saya tidak mungkin pilih semua ya teman-teman, jadi saya pilih 3 saja. Pertama, teng Saudara Ian Anthony Reborn, dan kedua Saudara Tini Latukonsina, dan yang ketiga Saudara Asriani Tajudin atau Ibu Laode Salifin. Nah, hadiahnya nanti saya inbox ya, japri ya di masing-masing media sosialnya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah berpartisipasi. Insya Allah nanti ada gift-gift kecilnya ya. Tetap saya berterima kasih untuk kalian semua dalam partisipasinya. Dukung terus channel saya dengan membagikan link ini, kemudian subscribe, like, komen. Terima kasih untuk partisipasinya. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.